من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zafatur. Semuanya Zafatur. Maju berkah bersama. Allahu Akbar. Dan tak kalah pentingnya, mitra Zafatur melayani dengan hati. Oke, baik, alhamdulillah, luar biasa. Apa kabar semuanya pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtariman da'ana ilaihi bil idzni wa qad anadana labbaika ya man dallana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kalau kita sudah siap untuk acara hari ini, marilah bersama-sama kita buka dulu acara kita hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan dan kemudahan dari awal sampai dengan akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya marilah kita diam sejenak dan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang nantinya kami mohonkan pada yang terhormat yaitu Pak Ustadz Suheri Junaidi. Kepada Ustadz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa
يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Suhairi Junaidi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, insyaallah hari ini selain Zafatur kita akan bersama-sama dengan pesantren tahfiz Maskanul Hufaz atau Mafaz. Sebelum itu kita akan bersama-sama menyaksikan satu persembahan daripada tim Maskanul Hufaz yang akan menampilkan persembahan profil daripada pesantren Maskanul Hufaz. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Walaupun sudah sore, insya Allah kita masih semangat ya Bu ya Pak. Di poin yang pertama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rian Maulana. Teman-teman biasa memanggil Rian. Kami dari Mafaz Dakwah Organizer. Nah, Mafaz Dakwah Organizer ini merupakan unit dakwah di bawah pesantren Maskanul Hufaz. Mafaz Dakwah Organizer ini merupakan unit dakwah pesantren tahfiz Maskanul Hufaz. Saya mau nanya dulu nih, ada yang tahu nggak Maskanul Hufaz, ayah dan bunda? Nah, pesantren ini awal sekali beliau dirikan di tahun 2016. Yang mana di awal-awal didirikan pesantren, kita dahulu hanya punya satu rumah saja. Ya, kita hanya punya satu rumah dan rumah itu masih kita sewa. Kemudian di satu rumah tersebut kita hanya dapat menampung 14 orang santri yang menghafalkan Al-Quran setiap harinya. Kemudian seiring berjalannya waktu, bulan berganti dengan tahun, dari 2016 banyak orang-orang baik yang datang kepada pesantren kemudian menawarkan berbagai bantuannya. Ya ayah dan bunda, kemudian menawarkan berbagai bantuannya. Ada yang datang menawarkan makanan, ada yang datang menawarkan rumahnya. Datang kepada Ustazah Oki mengatakan, Ustazah, ini kami punya rumah kami kosong, tidak ada yang menempatinya. Daripada ditempati oleh jin, ya, lebih baik diisi oleh para penghafal Al-Quran. Masya Allah, sehingga bertambahlah cabang-cabang pesantren tahfiz Maskanul Hufaz. Ada yang lain yang datang menawarkan tanah, ada yang datang menawarkan uang, makanan, dengan berbagai bentuk penawaran. Tentunya kita diberikan kelebihan oleh Allah dalam berbagai aspek. Ada yang diberikan kelebihan tenaga, ada yang diberikan kelebihan harta. Bahkan ada yang datang ke pesantren, Ustazah, ini saya nggak punya uang, ini saya nggak punya rumah, ini saya tidak punya tanah, tetapi saya punya tenaga. Mungkin boleh saya memijat santri-santri penghafal Al-Quran. Masya Allah. Bahkan orang menyedekahkan tenaganya untuk para penghafal Al-Quran. Sudah ada Allah titipkan malaikat untuk mencatat nama-nama kita yang hadir di majelis ilmu. Ya, maka kita kembali meluruskan niat kita. Mari sama kita tundukkan kepala, kita angkat kedua tangan kita sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman, wahai Rabb yang maha sempurna, wahai Rabb yang maha mengampuni dosa-dosa hamba-Mu yang lemah ini, ya Allah. Kami hadir pada hari ini, kami hadir di majelis ini semata-mata hanya mengharapkan ridha-Mu, ya Allah. Maka luruskanlah kembali niat kami, ampunilah dosa hati kami, ya Allah. Jika memang niat kami pada hari ini sempat melenceng, ya Allah, maka kepadamu lah kami memohon, catatlah kami dari hamba-hamba-Mu yang mendapatkan keberkahan pada hari ini, ya Allah. Ya Allah ya Rahman, apa-apa yang ada di dalam diri kami, apa-apa yang telah Engkau titipkan kepada kami, semua itu adalah sepenuhnya milik-Mu, ya Allah. Maka janganlah Engkau jadikan semua itu, ya Allah, nanti sebagai penghalang kami untuk bisa menghadap-Mu, ya Allah.
Jadikanlah setiap apa yang Engkau berikan kepada kami sebagai bentuk yang nantinya akan membantu kami untuk bisa masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa guru-guru kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Baik mereka yang masih Engkau berikan kesempatan bersama kami, ampunilah dosa mereka. Berikanlah kesehatan kepada tubuh mereka ya Allah. Berkahilah umur mereka. Maupun orang tua kami yang telah Engkau panggil duluan daripada kami ya Allah, terimalah segala amal ibadah mereka. Jauhkanlah mereka dari siksa kubur-Mu yang sangat pedih ya Allah ya Rahman. Ya Allah, kami hanya ingin menjadi hamba-hamba-Mu yang nantinya bertemu dengan malam Lailatul Qadar ya Allah, yang mana malam ini merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sambut beliau dengan berselawat kembali. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'an lillahi da. Sekian dari saya kembali akan menyerahkan kepada MC. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini ya kita akan bersama-sama mendengarkan terlebih dahulu sambutan yang akan langsung disampaikan oleh CEO PT Zafa Mulia Mandiri, Zafatur, kepada yang terhormat Bapak Haji Gusti Diansa MSc. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dititipkan risalah Al-Qur'an kepadanya. Maka kemudian baginda Rasulullah SAW menjadi nabi yang paling utama dan pemimpin para nabi. Dan insya Allah begitupun juga bulan Ramadan yang pada hari ini kita termasuk menjalankan ibadah di dalamnya. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Maka tatkala kemudian Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Dan bahkan malam diturunkan oleh Al-Quran, Lailatul Qadar, yaitu malam yang terbaik yang Allah pernah ciptakan. Dan insya Allah tatkala kemudian Al-Quran itu hadir di hati manusia, maka insya Allah manusia itu akan menjadi yang terbaik. Sehingga kemudian apapun kaitannya, apapun statusnya, tatkala kemudian dekat dengan Al-Quran, maka saya teringat dengan kalimat dari Ustazah Oki tadi pagi. Tidak mungkin seorang hamba Allah, seorang manusia itu dapat hidup tanpa adanya Al-Quran. Dan insya Allah kita hadir pada hari ini, yang utama adalah kami ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, Ustaz-Ustazah sekalian, mensupport dakwah Qur'annya Ustazah Oki Sania Dewi insya Allah. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Allahu Akbar. Karena lama kami tak berjumpa dengan suami beliau yang kami hormati, yang kami banggakan, Abangda Rio. Ternyata luar biasa. Dan insya Allah kita yang hadir pada hari ini adalah bagian dari da'i-da'iyah untuk menghubungkan Al-Quran di muka bumi Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah mohon doanya nanti, mohon izinnya juga kepada Ustazah Oki untuk hadirnya Maskunul Hupas di kota Palembang Darussalam ini. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kita jadikan Zafatur ini bagian yang melekat dari dakwah Qur'annya Maskunul Hupas. Amin ya rabbal alamin. Kita akan siap support sepenuhnya
agar kemudian dakwah Quran ini dapat secara maksimal, terutama di kota Palembang ini bisa berjalan sebaik-baiknya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada asatidz sekalian yang telah hadir pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan hidup, waktu yang Allah berikan kepada kita semua ini selalu dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang kami sampaikan. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah Bapak Ibu sekalian, mendengar sambutan dari Ustadz Gusti tadi, mudah-mudahan semuanya kita tergerak untuk senantiasa terlibat dalam mencetak generasi pencinta Al-Quran, penghafal Al-Quran. Kita dengarkan tausiah, nasihat dari beliau dalam rangka menebar kebaikan untuk jalan keselamatan. Kepada Ustazah Oki kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Direktur PT Zafa Mulia Mandiri Ibu Hajah Rafika Fitrianti ST dan suami Bapak Ustadz Gusti, yang kami bertemu sekitar 9 tahun yang lalu kurang lebih. Pada saat itu saya baru menikah dan bulan madu kami pada saat itu pergi umrah dan pergi ke Mesir bersama dengan suami istri yang saleh dan salihah ini, Masya Allah. Dan Allah takdirkan kami bertemu lagi pada kesempatan kali ini setelah sebelumnya Ibu Rafika Fitrianti dengan Ustadz Gusti ini datang ke tempat kami dan melihat pesantren kami. Dan Masya Allah beliau mengatakan bahwa ingin membuka Maskanul Hufadz di Palembang ini. Maskanul Hufadz itu apa sih teman-teman? Tadi sudah dijelaskan, bukan lembaga apa-apa. Ini lembaga yang memang ingin sekali dibuka semata-mata untuk mendapatkan amal jariah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai, Maryam mengatakan ingin sekali membaca satu surah kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita dengar. Maryam, Assalamualaikum Maryam. Waalaikumsalam. Kaifa haluki ya Maryam? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترحقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Masya Allah, barakallahu fiki Maryam. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali saya berada di sini. Di hadapan saya banyak guru-guru, banyak para asatidz, ustadzah, tokoh masyarakat yang sangat luar biasa. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk membicarakan mengenai menebar kebaikan untuk jalan keselamatan. Izin saya bercerita karena waktu kita cukup sempit. Tahun 2008 Bapak dan Ibu sekalian, Allah takdirkan saya untuk berada dalam sebuah film yang mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah menonton film itu. Nama filmnya adalah Ketika Cinta Bertasbih. Kenapa saya awali cerita Ketika Cinta Bertasbih? Saya akan tarik nanti ke masa kehidupan yang sekarang, para pemainnya, para orang-orang di belakang layarnya yang berkomitmen untuk menjadikan setiap apa yang diproduksi, setiap apa yang dibuat menjadi sarana untuk menebar kebaikan untuk jalan keselamatan. Tahun 2008 saya mengikuti audisi itu, tak lain tak bukan tujuannya hanya untuk berterima kasih kepada penulis yang telah menulis buku yang sangat luar biasa. Pada saat itu ibu saya sakit parah dengan penyakit autoimun yang membuat seluruh kulitnya melepuh seperti orang habis terbakar, ibu sekalian. Dan seluruh keluarga ada di Batam, Kepulauan Riau. Saya dan ibu saya berada di Jakarta dan kami bersama-sama di rumah sakit. Ibu dirawat berbulan-bulan di rumah sakit dan kami menyaksikan berbagai macam kematian. Saat itu usia saya 16 tahun. Dan kemudian pada saat itu ibu saya mengatakan ibu tidak mau apa-apa, ibu hanya ingin Oki menjadi anak yang salehah. Di saat masa-masa kesedihan saya itu di usia 16 tahun saya banyak membaca buku, salah satunya buku Ketika Cinta Bertasbih yang membuat saya bersemangat untuk jadi orang yang lebih baik. Usia 16 tahun itulah saya berhijrah dan mulai menutup aurat di rumah sakit di tengah-tengah tangisan yang setiap hari melihat ibu dalam keadaan sakit. Keluarga kami banyak diuji dengan sakit teman-teman semua, sakit-sakit yang tidak biasa. Ibu saya Allah anugerahi penyakit autoimun yang namanya pemphigus vulgaris yang kulitnya melepuh seperti orang habis terbakar. Kalau kita buka bajunya kulitnya pun ikut terangkat. Dan anak saya yang keempat, alhamdulillah ala kulli hal, Allah berikan kelainan langka bernama sindrom Prader-Willi 1:30.000. Alhamdulillah mereka guru dalam kehidupan. Singkatnya pada saat kami berada di rumah sakit, saya dan ibu berada di rumah sakit, saya banyak membaca buku Ketika Cinta Bertasbih yang membuat saya semakin kuat dalam proses hijrah saya. Ada satu tokoh yang sangat saya kagumi namanya Ana Altofonisa yang digambarkan di dalam buku tersebut sebagai seorang wanita yang salihah, yang taat kepada Tuhannya, yang bakti kepada kedua orang tuanya, dan saya katakan saya ingin sekali menjadi seorang Ana di dunia nyata. Singkatnya beberapa tahun setelah itu ada audisi film Ketika Cinta Bertasbih. Pada saat saya sudah masuk ke bangku kuliah, usia saya 19 tahun pada masa itu. Saya ikuti audisi itu, yang dikatakan yang mengikuti audisi itu ada sekitar 7.000 orang. Saya ikut semata-mata ingin mengucapkan terima kasih kepada penulis yang telah bukunya menemani hari-hari saya selama berbulan-bulan di rumah sakit. Ketika merawat ibu saya yang sedang sakit di Jakarta. Ayah dan adik-adik semuanya ada di Batam, Kepulauan Riau di masa itu. Ikut audisi tersebut dan saya cukup bahagia karena mendapatkan banyak tanda tangan dari penulis favorit saya dan saya tidak pernah pilih peran utama dalam film itu. Tiba-tiba Allah takdirkan saya yang tidak pernah mendaftar jadi pemeran utama, Allah takdirkan saya yang terpilih jadi peran utama. Tentu saja itu membuat saya kaget dan tidak mengerti apa maksud dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, sebelum kami berangkat ke Mesir, ternyata kami diminta berjanji, Bapak dan Ibu sekalian. Seluruh pemain film Ketika Bertasbih, sebelum kami syuting di Mesir, kami diminta berjanji. Berjanji untuk apa? Berjanji untuk senantiasa menebar kebaikan untuk jalan keselamatan. Jadi kami diminta berjanji, pada saat itu seperti orang janji profesi, ternyata jadi artis ada janji profesinya juga di Ketika Cinta Bertasbih. Apa yang kami ucapkan? Di sebuah kertas yang kami baca dan kami berjanji demi Allah jika lau suatu hari nanti Allah takdirkan kami dikenali oleh orang banyak dengan usaha insya Allah dengan izin Allah dengan ikhtiar maksimal kami jadikan cara berbusana kami jadi contoh yang baik untuk banyak orang.
Kami jadikan cara berbicara kami atau lisan yang keluar ini jadi sarana untuk menebar kebaikan untuk jalan keselamatan bagi banyak orang. Kami jadikan perbuatan kami menjadi sarana untuk menebar kebaikan untuk jalan keselamatan bagi banyak orang. Pada saat itu usia saya 19 tahun, saya tidak terlalu paham apa yang saya ucapkan. Dalam hati saya, mereka ini hendak mencetak da'i dan da'iyah, bukan hanya sekedar sebagai seorang public figure semata. Buktinya kami disuruh berjanji bahwa kelak ketika dikenali oleh banyak orang, tanggung jawab besar untuk menebarkan kebaikan, mengajak orang pada jalan keselamatan. Maka dimulailah proses syuting itu di Mesir. Pada saat itu di hari Jumat, saya ingat betul seluruh orang, krunya menangis. Kami mengangkat tangan kami, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar film ini menjadi sarana untuk menebar kebaikan, menebarkan ayat-ayat Allah untuk menjadi keselamatan bagi banyak orang. Dimulailah film itu, kami syuting sekitar 2 bulan di Mesir dan saya pulang ke Indonesia. Betapa kagetnya saya, ternyata foto saya, foto teman-teman lainnya sudah banyak di billboard di seluruh Indonesia. Saya yang tadinya bukan siapa-siapa kemudian Allah takdirkan jadi orang yang dikenali dan film tersebut mendapatkan 5 penghargaan di Indonesia Movie Awards sebagai film terbaik. Saya sendiri mendapatkan penghargaan sebagai artis pendatang baru terbaik dan pendatang baru terfavorit. Sebuah film Islam yang di dalamnya Masya Allah berisi syariat Islam. Dalam film itu ibu-ibu sekalian, itu yang menghantarkan saya sekarang menjadi saya yang sekarang ini. Dalam film itu saya memerankan karakter seorang pelajar Azhar Kairo Mesir yang punya pesantren yang tiap hari isi skenario-nya itu berlembar-lembar, kalimatnya adalah Quran, hadis, sirah, dan seluruh pendidikan Islam lainnya. Jadi mau tidak mau saya harus menghafalkan seluruh ayat-ayat Quran karena dikatakan dalam film itu Ana Altafunisa anaknya seorang pemilik pondok yang dia banyak berceramah, dia banyak mengajar. Jadi saya belajar dari skenario itu. 4 tahun saya memerankan karakter itu, Masya Allah. Ana Altafunisa menghantarkan saya akhirnya jadi banyak menghafal ayat-ayat, banyak mengetahui hadis, banyak mengetahui kitab-kitab dikarenakan film tersebut, Masya Allah. Maka setelah belasan tahun film itu berjalan sampai hari ini, kemudian pada akhirnya jadilah saya dan teman-teman lainnya tetap berada di jalan ini, alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikala usia saya 27 tahun, saat ini usia saya 34 tahun. Saya berpikir Bapak dan Ibu sekalian, Allah takdirkan saya dikenal oleh sebagian orang. Allah takdirkan kalau saya bicara orang mau dengar. Allah takdirkan kalau saya katakan ibu-ibu ayo kita bersedekah membangun masjid, orang mau sedekah. Berarti alangkah kurang bersyukurnya saya atau alangkah buruknya saya kalau saya tidak manfaatkan itu untuk sesuatu yang lebih besar. Karena kalau berbicara orang mau dengar, tidak semua orang loh Bapak dan Ibu sekalian ketika kita bicara orang lain mau dengar, betul? Itu anugerah yang Allah berikan yang rasanya kok saya kurang ajar sekali ya. Kalau Allah berikan kelebihan hal seperti itu namun gak dimanfaatkan di satu jalan yang bisa menebar kebaikan untuk jalan keselamatan banyak orang. Maka di usia 27 tahun saya berpikir, saya mau buat sesuatu yang mudah-mudahan dengan ini Allah bisa bantu saya untuk menuju ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dengan amalan sendiri belum tentu salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama puluhan tahun kita salat, betul Bu? Belum tentu Quran yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu sedekah yang kita lakukan selama ini kalau bergantung dengan amalan sendiri belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak mencari kebaikan-kebaikan di luar sana. Siapa yang kira-kira bisa tolong kita nanti di hari akhir? Kadang-kadang Bu, Pak, malam hari ini saya mau cerita aja. Kadang-kadang dulu ya, masa-masa dulu ketika orang minta foto sama saya ada rasa sedih pada diri saya. Ini hanyalah orang-orang yang mencintai di dunia. Saya nggak tahu posisi saya bagaimana di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah posisi di dunia saja yang hari ini bisa suka, hari ini bisa benci, gampang bagi Allah membolak-balikkan. Saya tidak tahu bagaimana posisi saya di dunia. Mungkin sebagian orang kenal saya di dunia, tapi saya nggak tahu bagaimana posisi saya di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada rasa sedih seperti itu. Akhirnya lahirlah Maskanul Huffaz yang pada saat itu berkomitmen untuk Maskanul Huffaz, artinya tempat tenang untuk para penghafal Quran. Mau ya Allah jadi orang-orang yang
bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jadi orang-orang yang bisa ditolong oleh para hufadz, para ahlul Quran untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah sekarang. Dan saya terharu karena Zafatur juga salah satu yang mensupport luar biasa. Bahkan dikatakan Maskal Hufadz ini akan ada juga di Kota Palembang. Maskal Hufadz adalah sebuah lembaga pendidikan full beasiswa yang kita berikan untuk anak-anak yatim piatu mu'alaf du'afa yang berprestasi. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, kalau Indonesia ini 270 juta jiwa kurang lebih, nggak semua orang bisa mendapatkan pendidikan yang baik dikarenakan kurangnya dana, betul? Dan Allah titipkan harta itu kepada kita. Kenapa nggak kita support? Bayangkan anak-anak itu, anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, kemudian kita berikan kesempatan pendidikan yang baik dengan Quran di dada mereka, kemudian mereka bisa melanjutkan sekolah mereka dengan pendidikan yang baik di dalam maupun di luar negeri, kelak mereka jadi orang hebat, mengisi posisi penting di negeri ini. Bayangkan Indonesia isinya orang-orang baik, sehingga terciptalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan estafet kebaikan terus. Mereka akan berpikir, suatu ketika dulu aku dibantu oleh umat, kelak saatnya kini aku membantu umat. Begitulah seterusnya, estafet kebaikan. Kadang-kadang kita rasa perbuatan kita mungkin kecil, namun kita tidak pernah tahu belasan tahun yang akan datang, orang tersebut menjadi orang-orang yang hebat, yang kelak akan meneruskan estafet kebaikan ini. Itulah kira-kira Bapak dan Ibu sekalian. Saling menasihati dalam kesabaran. Ketika ada yang mengatakan, aduh saya capek, saya nggak bisa, saya nggak sanggup. Aduh saya terlalu bodoh untuk bisa mengetahui ilmu, untuk bisa ke atas itu. Nggak bisa, udahlah biarin saja. Sabar saudaraku. Jalan menuju kepada keselamatan memang tidak mudah. Kadang-kadang ada ombak yang menerjang kita. Namun kita bisa kalau kita sama-sama. Kalau kita saling bergandengan tangan, kalau ada ombak, kalau ada sesuatu yang membahayakan, kita bisa saling tarik satu sama lain. Kalau ada yang lemah di antara kita, kita bisa tarik satu sama lain. Hari ini saya lemah, kemudian kamu yang kuat, kamu tarik saya. Keesokan harinya kebalikan, maka saling tolong satu sama lain. Kalau sendirian pasti lemah, pasti terjatuh, pasti tenggelam. Tapi kalau kita bergandengan bersama-sama, menuju jalan keselamatan, kita pasti bisa selamat bersama-sama. Saling menasihati dalam kesabaran. Itu makna dari surah Al-Asr yang senantiasa kita baca. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia yang punya tugas. Apapun profesimu, pedagang kah, pejabat kah, dokter kah, politisi kah, sebutkan apapun, engkau punya tugas. Selama engkau adalah hambanya Allah, punya tugas mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia kepada kemungkaran semampumu. Namun sejatinya kita yang sedang menunggu waktu kita untuk berjumpa dengan Allah, menjadikan diri kita setiap detik kita seorang pengusaha mau berjihad. Jihad apa? Jihad dengan finansial untuk membantu perekonomian banyak orang. Seorang teman pengusaha kaya raya, beliau mengatakan, saya harus terus menambah ekspansi bisnis ini. Tahu nggak kenapa? Karena di bawah saya banyak orang-orang yang bekerja, menghidupi, menafkahi keluarganya. Sehingga semakin diri ini bertambah rezeki, semakin bisa membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang, dan semakin banyak orang yang bisa dibantu. Orang-orang Islam harus kaya Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Supaya kita bisa bantu banyak orang. Kita bisa bantu bangun masjid. Kita bisa bantu bangun pesantren. Kita bisa bantu anak-anak yatim. Kita bisa bantu anak-anak yang sakit. Ibu-ibu datang ke RSCM Jakarta. Banyak orang sakit di pelataran. Gak mampu bayar ibu-ibu sekalian. Kalau gak ada orang-orang yang berharta yang mau sedekahkan hartanya, apa kabar nasib orang-orang muslim ini? Maka insya Allah ada kalimat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Saya ucapkan terima kasih kepada Zafatur. Tadi dikatakan oleh Pak Gusti, kami bersama-sama akan bergandengan tangan untuk membantu dakwah Quran ini, yang mudah-mudahan persahabatan ini kekal. Kita bersahabat bukan karena apa-apa. Mudah-mudahan Allah ikat hati-hati kita, hati-hati seluruh keluarga besar Zafatur. Kita juga melakukan, teman-teman ya, memberangkatkan umrah orang-orang lain. Masya Allah, betapa banyak pahala Bapak dan Ibu sekalian yang akhirnya bisa memberangkatkan orang-orang ini untuk umrah. Bisnis itu urusan bonusnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi niat kita mau memberangkatkan orang umrah, mau memberangkatkan orang haji, mau membuat mereka menuju dan melihat Baitullah, pahala yang tiada kira untuk Bapak dan Ibu sekalian yang membantu urusan orang lain. Allah pun akan membantu urusan kita kelak insya Allah. Baik, saya sudahi ceramah saya karena beberapa kali diberikan kode. Mudah-mudahan ceramah saya singkat ini membuat kita bersemangat di sisa-sisa usia kita. Kita ingin sekali mati kita dalam keadaan dipanggil dengan kalimat, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Itu yang kita inginkan. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang ridha dan diridhai oleh Allah. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba Allah. Masuklah ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir hidup kita insyaAllah. Semangat selalu orang-orang baik, orang-orang saleh. Saling mendoakan satu sama lain dan bersaksilah di hadapan Allah saya pernah datang kemari dan kita sama-sama pernah mengingat ayat-ayat Allah. Panggil saya bersama Bapak dan Ibu semua ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حبيبي يا نور عيني علاش لينا احنا زمان قاسنا حبيبي يا نور